Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata Papua kembali menuai teror di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Akibat teror itu, satu anggota BRIMOB dan seorang warga meninggal dunia. Kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka kembali mendebar teror di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Teror penembakan yang dilakukan KKB berlangsung sejak Senin pagi kemarin dan berlanjut hari ini. Senin kemarin, tepatnya pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, baku tembak terjadi antara Satgas Tindak Ops Damai Kartens dengan KKB di Kampung Yapi Makot, Distrik Serambakon. Satu anggota BRIMOB Bribtu Agung gugur dalam peristiwa itu. Teror kembali terjadi pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kali ini, penembakan terjadi di Kampung Okpol, Distrik Oksibil, dan mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia, sementara dua warga tertembak lainnya mendapat perawatan di rumah sakit. Tak hanya itu, aksi brutal KKB juga dilakukan dengan membakar satu pasar dan 7 kios di Kampung Yapi Makot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin malam kemarin. Terakhir, teror penembakan oleh KKB dilakukan pada Senin pagi. Akibat teror tersebut, satu orang petugas Satpol PP menjadi korban penembakan. Korban yang bernama Simon Petrus tertembak saat hendak berangkat kerja. Beruntung peluru yang ditembakkan mengenai helm dan melukai telinga korban. Selain itu, korban juga mendapat luka di bagian perut akibat sabetan senjata tajam. Kami dari Satgas Damai Kartens 2023 akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB yang berulah di Pegunungan Bintang. Tim Satuan Tugas Operasi Damai Kartens kini tengah memburu anggota KKB pelaku teror. Sementara itu, situasi keamanan di lokasi tersebut kini juga sudah berangsur aman. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Seorang warga negara Australia kepergok kamera pengawas mencuri obat kuat di salah satu apotik di kawasan Kerobokan, Badung, Bali. Sementara itu di kawasan Sunset Road, Kuta, seorang WNA dengan arogan mendorong polisi setelah teman wanita yang diboncengnya ketahuan aparat tidak menggunakan helm. Inilah video pengawas yang merekam saat seorang warga asal Australia mencuri obat kuat di salah satu apotik di kawasan Jalan Raya Semer, Kerobokan, Badung, Bali. Aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Dari rekaman kamera pengawas, dua WNA berpura-pura membeli obat. Seorang WNA bertugas mengalihkan perhatian pegawai apotik, sedangkan satu WNA lainnya melihat-lihat obat. Saat pegawai apotik lengah, pelaku segera memasukkan obat kuat ke saku celananya. Kini pelaku telah diamankan jajaran Polsek Kuta Utara, Badung. Di tempat terpisah, seorang WNA dengan arogan juga terekam video amatir mendorong polisi. Bule yang mengenakan motor Matic ini tidak terima saat aparat menegur lantaran teman wanita yang diboncengnya tidak menggunakan helm. Pemkab meminta agar ada tindakan tegas dari penegak hukum, termasuk melakukan deportasi terhadap WNA yang berulah. Pak Gubernur sudah jelas bahwa Pak Gubernur menyarankan bahwa perlu ada satu regulasi. Mana kira-kira sudah ngambil langkah-langkah. Artinya kita bukan berarti kita memang berharap wisatawan datang ke Bali, ke Badung, tapi bukan berarti dia boleh seenaknya melakukan sesuatu di Bali yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita di Bali. Oleh karena itu saya sangat mendukung langkah pemerintah provinsi dan saya kira Pak Bupati juga sudah mengambil sikap seperti itu. Untuk menertibkan turis-turis yang berulah dan melanggar aturan,
Pemkab terus melakukan pengawasan maupun sidak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Siswa sekolah dasar korban perundungan di Gresik, Jawa Timur belum berani masuk sekolah karena trauma setelah matanya terluka hingga buta akibat dilukai teman sekolah. Sementara Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah jika terbukti lalai melindungi anak didiknya. Unit Perlindungan Anak Satreskrim Polres Gresik mendatangi sekolah dan meminta keterangan sejumlah saksi mulai dari guru hingga kepala sekolah. Selain itu, polisi juga memeriksa 156 siswa teman-teman korban di balai desa setempat mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 secara bertahap. Selain polisi, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga memantau kasus ini dengan mendatangi sekolah dan menjenguk korban. Kadis Pendidikan menyerahkan kasus ini ke polisi dan tengah mempertimbangkan sanksi bagi kepala sekolah bila terbukti lalai melindungi salah satu siswanya. Bila memang terjadi kelalaian, bisa dicopot ini kepala sekolah? Artinya kita lihat dulu sampai seberapa jauh bukti yang membuktikan tanggung jawab kepala sekolah itu berat, ringan atau sedang. Nanti kita bekerja sama dengan BKPSDM untuk merumuskan ini. Ya? Paling berat sanksinya apa? Paling memang terbukti. Sanksi berat bisa dijadikan guru. Untuk kasus perundungan, korban SAH menjalani pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Bayangkara Mertoyoso Polda Jatim di Surabaya, Jawa Timur. Selain membantu pemeriksaan psikologi, kepolisian juga memberikan trauma healing dan pemeriksaan laboratorium forensik dari barang bukti yang berhasil disita penyidik Polres Gresik. Hari ini Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik. Sementara menurut ayah korban SAH kini sulit tidur dan terus terbayang dengan peristiwa yang dialaminya. Kemungkinan trauma sih ada karena anaknya ini kan sulit untuk sekolah, terus habis itu kan kalau malam biasanya itu sulit tidur. Kasus perundungan seorang siswa sekolah dasar yang terjadi di Gresik hingga mengakibatkan kebutaan kini naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan meski polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 saksi yang juga terduga pemeran film porno hari ini mendatangi dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya, salah satunya Firly Virginia. Sementara selebgram Siskae kembali mangkir. Tiga saksi pemeran film porno penuhi panggilan pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya, salah satunya selebgram Firly Virginia. Sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Itu untuk seperti apanya nanti. Korban di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama. Rencananya hari ini, Polda Metro Jaya memeriksa 11 pemeran wanita dan 5 pemeran pria sebagai saksi dalam kasus sindikat film porno di Jakarta Selatan yang mangkir pada pemeriksaan sebelumnya. Polda Metro Jaya, di mana dari 11 talent wanita, 8 diantaranya hadir dan memenuhi panggilan penyidik, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas saksi terhadap 8 orang talent wanita yang dipanggil dalam kapasitas saksi pada hari ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya mengultimatum akan menjemput paksa jika para saksi kembali mangkir dalam pemeriksaan. Salah satunya selebgram Siskae. KPK resmi mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Karen langsung ditahan selama 20 hari. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri beberapa waktu lalu. Kami ingin sampaikan pada malam hari ini bahwa KPK telah melakukan upaya penyelidikan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat
terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan liquid natural gas LNG pada PT Pertamina Persero tahun 2011 sampai dengan 2021. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2020. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menemui warga Pulau Rempang terkait polemik pengembangan kawasan Rempang Eco City. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.